Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Jumpa lagi dengan Pak Herman dalam pelajaran fisika. Kita masuk sekarang ini ke pertemuan dari yang ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum ohm dan hambatan jenis sampai ke susunan seri resistor, susunan paralel resistor, dan susunan gabungan pada resistor. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, kita masuk bagian yang pertama. Untuk hukum Kirchhoff 1 ya, yang berbunyi pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang rangkaian itu sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu ya. Nah, bisa kita buat rumus atau persamaan ya. Sigma atau jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar ya. Kita lihat contoh di sini ada I1 dan I2 itu kalau kita lihat tanda panahnya masuk ya, lalu keluar ada I3, I4, I5. Sehingga bisa kita buat persamaan seperti rumus di atas ini. Maka yang masuk itu ada 2, I1 dan I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Jadi anak-anak sekalian, kalau misalkan jumlah yang masuk di sini adalah 10, maka yang keluar juga harus 10 sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff. Kita ambil contoh. Nah, di gambar ini I1 sama dengan 3 ampere ini masuk dan keluar itu ada I2 sama dengan 1 ampere, I3 nya belum diketahui, I4 nya 0,5 ampere dan ada I5 juga keluar lagi. Nah, di sini kita lihat ya, sesuai dengan persamaan I masuk sama dengan I keluar. Jadi di sini kalau yang masuk I1 adalah 3 ampere, maka yang di sini I5 nya juga sudah otomatis 3 ampere ya. Baru kita tinggal mencari I3 karena I3 belum diketahui. Nah, maka I3 itu di sini kita lihat ini adalah masuk ya. Masuk dan yang keluar adalah I5. I5 tadi adalah 3 ampere. Maka I2 tambah I3 tambah I4 sama dengan I5. Ya, jadi kita sambung lagi. I2 nya adalah 1 ampere tambah I3 ditambah 0,5 ampere sama dengan 3 ampere. Berarti I3 ditambah 1,5 ampere sama dengan 3 ampere. Jadi 3 dikurang 1,5 sama dengan 1,5 ampere. Sebenarnya kita bisa ambil teori logika ya. Kalau yang masuk tadi misalkan di sini yang masuk adalah 10, yang keluar adalah 10, maka di sini kita lihat yang masuk sini adalah 3. Sementara yang keluar itu kita lihat 1 ampere dan 0,5 ampere. Berarti kalau dijumlahkan itu 1,5. Berarti sisanya adalah 3 dikurang 1,5. Berarti 3 itu adalah 1,5 ampere. Nah, baiklah adik-adik sekalian, kita lanjut ke hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, pada hukum Kirchhoff yang kedua ya, berbunyi jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup. Ya, rangkaian tertutup itu atau loop sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa buat persamaan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, kita ambil contoh, ini adalah rangkaian tertutup ya, dimana terdiri dari ada 2 resistor R1 dan R2, terus ada 2 sumber tegangan PA dan PB. Ya, ini juga nanti ada perjanjian tanda. Ya, yang pertama, kuat arus bertanda positif ya jika searah dengan loop. Kuat arus bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop. Terus yang ketiga, sesuai arah loop, polaritas tegangan bernilai negatif bila kaki pendek dijumpai terlebih dahulu dan kaki positif jika kaki panjang yang dijumpai terlebih dahulu. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, pada skema gambar tegangan itu bentuknya seperti ini. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini menunjukkan adalah sumber tegangan ya, atau beda potensial. Jadi yang panjang ini bernilai positif, yang pendek bernilai negatif. Nah, jadi sesuai dengan persamaan di atas, sigma E ya ditambah sigma I dikali R sama dengan 0, maka dari gambar ini kalau kita buat ya arah loopnya itu ke kiri sesuai dengan tanda panah I di sini ya. Jadi kita ngitungnya dari sini ya. Kalau dia ke kiri maka kita jumpain ya, itu minus dulu ya, minus PA, maka kita terus ini minus PA tegangan pada A ditambah Terus ini jalan lagi ke kiri jumpa positif.
Makanya kita tulis ini tambah PB. Ya, ini bagian yang pertama untuk yang ini. Nah, kita masuk ditambah lagi, ditambah I ya, dikali R1 tambah R2 ya, R1 ditambah R2, ini dia sama dengan 0. Ini bagian yang kedua. Nah, jadi pada rangkaian tertutup ini kalau kita lihat gambar sesuai dengan materi sebelumnya, kalau yang bentuknya seperti ini itu kan rangkaiannya adalah paralel. Tapi pada rangkaian tertutup ini bukan paralel, melainkan dia seri karena dia menyambung terus ya. Ini berhubungan terus, nyambung. Kita ambil contoh ya, gambarnya seperti ini ya. Di sini berbeda dengan gambar yang tadi. Kalau ini dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Jadi sebenarnya masalah kiri atau kanan itu sama saja ya. Yang penting kita bisa lihat arah arusnya. Nah, di sini R1 2 ohm, terus ketemu dengan sumber tegangan beda potensial, E1 sama dengan 11 volt, jumpa lagi dengan R2 4 ohm, jumpa lagi dengan R3 6 ohm, terus ketemu dengan muatan positif E2 3 volt. Jadi solusi sesuai dengan hukum 2 Kirchhoff ya. Itu sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini kita buat negatif E1. Kenapa dia negatif? Karena sesuai dengan ya arah panah jalannya arus itu, ketika kita ikutkan kemari, maka yang ketemu adalah kaki pendek dulu atau muatan negatif. Maka kita buat di sini minus 9 ditambah, baru kita jalan lagi kemari, jumpa muatan positif, ditambah E2 ya, atau tambah 3 ya, ditambah lagi R1 I dikali R1 tambah R2 tambah R3. Ini bentuknya adalah seri ya. Berarti I dikali 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi minus 9 ditambah 3 itu adalah minus 6. 2 tambah 4 tambah 6 itu adalah 12 I ya. Maka ini kita balikan, minus 6 nya kita pindahkan ke sebelah kanan, sehingga 12 I sama dengan plus 6 volt. Maka untuk mencari I sama dengan 6 dibagi 12 dan hasilnya I sama dengan 0,5 ampere. Nah, itulah penjelasan untuk hukum 1, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Baiklah anak-anak sekalian, untuk contoh soal dan latihan berikutnya nanti akan kita kasih di WA ya. Silakan putar kembali video ini biar supaya lebih mengerti, dan Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.